saya menyapa para guru kita semua, para wakil talqin yang dipisahkan selalu menemani kita, menjaga kita. Romo Kiai Haji Mustafa Al-Baduri, ada Ayahanda Kiai Haji Anang Asyari, dan Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari. Juga untuk mengelola manakib oleh internasional, Bunda Haya Sukmono yang kita cintai bersama tim manakib online internasional yang luar biasa, bekerja menjadi wasilah kita semua untuk berhikmat di dalam manakib dan bersama sahabat. Yang berbahagia malam ini, pemangku hajat Bapak Haji Sugeng Widodo. Semoga dengan barakah manakib ini Allah memberkahi semuanya segalanya, selamanya untuk beliau beserta keluarga besar, meringankan segala beban, memudahkan segala kesulitan, mempermudah urusan dunia dan akhirat beliau, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, dan yang paling penting juga selalu mengistiqomahkan beliau dan keluarga besar untuk berkhidmat bersama kita semua di bawah bimbingan Pangarsa Abba Aus. Dan doa yang sama untuk seluruh jamaah manakib yang hadir malam ini di seluruh penjuru dunia ada 67 titik ya. Alhamdulillahilladzi fadlan katsirin badil mukminin. Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, para pencinta kesucian jiwa sekalian, malam ini izinkan saya mengingatkan salah satu ajaran, salah satu prinsip dalam agama kita, dalam Islam, terutama juga di dalam Thariqah ini yang sangat mendasar dan bukan kebetulan di dalam bulan Rabiul Tsani ini di salah satu makna dalam bulan Rabiul Tsani ini adalah ilmu. Ada huruf Ain yang termaktub dalam bulan Rabiul Tsani yang dimaknai oleh Pangarsa Abah sebagai ilmu. Saya kira pembahasan tentang ilmu ini cukup banyak, sudah sering diulang-ulang ya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali yang sering kita mendengar bahwa ilmu ini begitu begitu penting ya, bahkan mungkin bisa katakan sebagai sesuatu yang sangat sangat mendasar. Misalkan salah satunya ada dalam ayat pertama ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW itu perintah Iqra ya, Iqra membaca. Dan ada banyak ahli yang menjelaskan bahwa Iqra ini adalah salah satu aktivitas atau satu tindakan yang tujuannya adalah memperoleh ilmu ya. Meskipun di dalam Thariqah kita juga Iqra ini bermakna spiritual yang artinya ada proses penanaman talqin di dalamnya. Tapi juga inti dari penanaman itu adalah juga ilmu ya, inti dari Al-Quran. Dan yang sangat eh, spesifik dan istimewa dalam ayat ini adalah bukan hanya Iqra tapi diikuti dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang mengatasnamakan Tuhan yang menciptakan ya, dan kemudian Tuhan yang mengajarkan manusia dengan pena. Eh, Salah satu hadis yang sangat terkenal, yang sangat populer di kalangan kita adalah hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi selain ibadah-ibadah ritual wahdoh, sholat, dan yang lain-lain, ilmu adalah kewajiban bagi kita. Jadi dia mungkin bukan eh, rukun dari Islam dan bukan bagian dari iman, tetapi jadi kewajiban. Sehingga ini mensyaratkan bahwa tanpa ilmu ini, maka rukun-rukun Islam yang kita jalankan juga keimanan yang kita kembangkan, kita tanamkan itu seolah kosong ya, tidak ada artinya. Di dalam kitab Penghasa Abah, kitab Fadhil Suhur, Abah mengutip Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang di situ disebutkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, di antara kita, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat lebih tinggi lagi. Itu artinya eh, ilmu adalah hal atau sesuatu yang dari situ
menyebabkan orang-orang yang memilikinya lebih dimuliakan daripada orang-orang yang lain. Itu derajat lebih tinggikan. Dan saya kira ada banyak sekali penjelasan betapa eh, perbedaan derajat orang-orang yang berilmu atau para alim dan ulama ini begitu tinggi ya, dibedakan di dalam begitu dibedakan dengan orang-orang yang awam. Saya mungkin tidak akan mengulasnya lagi di sini. Juga kita perlu mendengar bahwa di dalam kitab Pengasabah juga eh, Pengasabah mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW, salah satunya dari hadis riwayat Dailami dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa mencari ilmu sesaat itu lebih baik daripada melakukan qiyamul lail atau sholat ibadah semalam suntuk. Padahal kita diajarkan tiap hari melakukan ya amaliyah malam ya. Dan mencari ilmu sesaat itu lebih baik dari qiyamul lail. Kemudian yang kedua juga diikuti dan mencari ilmu sehari itu lebih baik daripada puasa selama 30 bulan. Rasulullah juga menjelaskan bahwa ada dua jenis utama ilmu ya, yaitu ilmu yang di dalam hati, yaitu ilmu yang sangat bermanfaat, dan ilmu yang pada lisan kita, yang adalah hujah Allah kepada manusia. Ada juga hadis yang menegaskan betapa mulianya atau betapa tingginya derajat para ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu, yang mendalami ilmu. Salah satunya di antaranya adalah hadis yang menjelaskan bahwa pena seorang ulama itu lebih berharga daripada 1.000 pedang atau pedang dari 1.000 orang syuhada. Atau hadis lain yang mengatakan bahwa kegiatan merenungnya seorang ulama sejamnya merenungnya seorang ulama itu lebih berharga daripada berjihad selama bertahun-tahun. Dan ini menunjukkan betapa begitu mulianya, begitu tingginya, begitu pentingnya ilmu ya sampai dibanding-bandingkan dengan satu prestasi yang sangat kadang diagungkan dalam agama kita yaitu berjihad dan syuhada. Apakah artinya ini semua ilmu itu atau semua ulama orang-orang yang mencari ilmu itu memiliki derajat yang tinggi ya? Terus tentu saja eh, kita perlu membedakan tidak semua ilmu ya kemudian memiliki derajat yang tinggi atau tidak semua pribadi orang-orang individu yang mendedikasikan hidupnya untuk mencari ilmu itu secara otomatis mulia ya karena kalau kita ingin melihat pada kenyataannya eh, tidak semua ilmu itu menciptakan kehidupan yang lebih baik ya tidak semua ilmu membuat kemanusiaan kita peradaban kita jauh lebih baik ya sejarah menunjukkan betapa ada begitu banyak ilmu yang dikembangkan oleh umat manusia justru menciptakan kerusakan, membawa kehancuran, ya, membawa kebinasaan. Ilmu digunakan untuk memanipulasi, untuk menjajah, untuk mendominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Dan ada banyak sekali ilmu-ilmu juga yang justru melupakan kita kepada Allah. Artinya ada banyak bentuk ilmu yang justru membawa pada kafiran. Dan saya kira ilmu-ilmu seperti ini tidak bisa kemudian kita katakan atau ini dimaksud dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang harus kita cari. Nah, ini sangat penting bagi kita karena eh, di dunia yang kita tinggali sekarang, ini dunia ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dalam bentuknya teknologi. Ya. Tetapi kemajuan pesat itu pada kenyataannya justru juga membawa begitu banyak persoalan kemanusiaan, sesuatu yang kadang jauh lebih mengerikan daripada sejarah umat terdahulu. Ya. Misalkan yang sangat ironis ya, di masa kita sekarang adalah ketika kita umat manusia mengklaim bahwa ilmu kita sekarang semakin kuat, semakin maju, tetapi pada kenyataannya kemajuan itu justru membawa semakin banyak peperangan, semakin banyak konflik. Sekarang yang terjadi ini ya antara Palestina dan Israel dan berkembang Palestina dengan sekarang Israel dengan Iran, kemudian Israel dengan Lebanon dan ini kemudian Turki dan jadi semakin banyak konflik dan peperangan.
Dan juga kalau kita menyaksikan ada kaji-kaji beberapa studi tentang militerisme belakangan ini, kekuatan atau studi-studi dan industri persenjataan secara global itu sekarang ini justru berkembang pesat dan menjadi semakin mengerikan. Itu artinya ilmu sebagian besar atau sebagian ilmu yang diupayakan pada zaman kita sekarang justru digunakan untuk peperangan, untuk kematian, untuk kehancuran, ya, untuk kerusakan dunia dan peradaban manusia ini. Jadi ini sungguh sangat ironis ya. Belum lagi kita bicara soal pengadaan bom nuklir misalkan ini sekarang sedang berlomba-lomba. Negara-negara yang dulu tidak punya teknologi nuklir, mereka menginvestasikan uangnya triliunan ya, jutaan dolar untuk mengembangkan teknologi nuklir seperti Pakistan, Cina, banyak sekarang ya. Jadi sekarang ancaman kehancuran peradaban umat manusia itu justru semakin kuat saat saat ini persis ketika ilmu manusia sekarang itu seperti sangat sangat maju, sangat advance ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat ironis. Juga semakin banyak ketimpangan manipulasi ya. Nah, salah satu tanda atau salah satu dalam sejarah umat manusia dan kita bangsa Indonesia mengalaminya, dampak atau implikasi dari perkembangan pengetahuan dan ilmu adalah kolonialisme, penjajahan. Ya, kalau bisa dikatakan bahwa kolonialisme itu adalah salah satu wujud bagaimana ilmu dan politik itu dikembangkan atas dasar kemajuan umat manusia, perkembangan peradaban manusia yang digembar-gemborkan oleh peradaban Eropa Barat, oleh kerajaan Inggris, oleh orang-orang Prancis, oleh Spanyol dan Portugis yang diwujudkan dalam bentuk penjajahan ya. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Selama waktu yang sangat lama ya. 3 abad di Indonesia, 3 abad lebih juga di India, di Timur Tengah, di Afrika, dan dampaknya terasa sampai sekarang. Semua para penjajah ini membawa panji-panji pengetahuan dan itu artinya mereka membawa penderitaan kepada jutaan umat manusia untuk waktu yang sangat lama, ya, termasuk kita mengalaminya. Jadi ini semua secara ironis justru karena ada perkembangan ilmu. Contoh lain juga misalkan sekarang ini kita punya teknologi seperti internet, sosial media, yang sekarang kita gunakan ini Zoom atau banyak sekali platform sosial media yang juga turut menciptakan problem-problem baru, misalnya problem kekerasan, ya, problem kekerasan seksual, problem konflik, semuanya, dan itu membuat di pada saat-saat tertentu justru manusia semakin tergantung, semakin bodoh, semakin apa namanya terjajah oleh industri, oleh kapitalisme, oleh penguasaan teknologi. Dan ini sesungguhnya eh, bisa dikatakan dalam hal itu ilmu yang digembar-gemborkan dikembangkan oleh umat manusia apapun eh, klaimnya itu justru menciptakan begitu banyak problem kemanusiaan yang baru. Misalkan dulu kita mengalami tahun 2002 yang masalah COVID misalkan ya. Itu juga karena produk pengetahuan yang tidak bisa diatasi juga problem COVID itu. Sekarang muncul virus-virus baru misalkan yang umat manusia masih belajar. Dan ini menandakan bahwa ilmu yang di dalam beberapa hadis tadi itu menjadi sangat penting, sangat mulia, sangat diunggulkan, pada kenyataannya bisa menjadi mewujudkan persoalan kemanusiaan, menciptakan konflik, menciptakan kehancuran. Dan saya kira bukan ilmu itu yang dimaksudkan dalam hadis-hadis, juga dalam Al-Quran ya. Jadi kembali kemudian yang sangat penting adalah kepada orientasi kita mencari ilmu. Dan ini sangat penting ya di dalam kajian filsafat. Juga ilmu itu pada kenyataannya tidak netral, tidak beroperasi sendiri, tapi sangat tergantung dengan motivasinya atau niatnya gitu ya. Dan bukan kebetulan ini ada salah satu eh, pemikir begitu ya dari Eropa juga yang sekalian saya gunakan. Eh, Beliau meyakini bahwa peradaban kita sekarang ini didorong oleh perkembangan ilmu yang niat ilmunya itu sendiri sudah sangat berbahaya. Ya beliau bilang atau dia bilang kehendak pada pengetahuan manusia modern itu adalah kehendak untuk menguasai, kehendak kekuasaan.
the will to power gitu ya. Nah, ini yang persis terjadi pada peradaban kita gitu ya. Sehingga kenapa ilmu kemudian dikaitkan dengan kekuasaan, dengan apa namanya kontrol dengan kendali. Persis yang terjadi seperti kita sekarang. Siapa yang menguasai ilmu, maka dia menguasai sejarah. Nah, itu mungkin bisa kita eh, kaji lain kali ya, problem masalah politik, kekerasan, dan pengetahuan. Lalu bagaimana dengan thariqah kita dan dalam Islam? Nah, ini yang menjadi sangat penting. Ya, di dalam hadis salah satu hadis tadi yang saya sebutkan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada dua jenis ilmu yang sangat penting, sangat mendasar, yaitu ilmu yang dalam hati dan ilmu pada lisan. Kemudian dalam kitab Fadhli Zuhur, pengarang Abah juga menjelaskan kepada kita tentang tidak semua ilmu yang harus kita cari atau kita kembangkan, tapi setidaknya ada tiga ilmu yang wajib, yaitu ilmu yang bisa memperbaiki ibadah kita, satu ya. Kedua, ilmu yang bisa memperbaiki akidah kita, akhirnya pemahaman kita kepada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, pada zat-zat Allah, relasi kita dengan Allah, itu ilmu memperbaiki akidah, dan ilmu yang membersihkan hati. Jadi tiga ilmu ini yang wajib ya, yang fardu ain, terutama bagi kita yang mendeklarasikan diri sebagai para pencinta kesucian jiwa. Lalu kira-kira jenis ilmu apa aja yang punya karakter tiga ini? Nah, saya kira ada banyak sekali ilmu gitu ya, baik ilmu-ilmu yang dalam kategori ilmu-ilmu agama tradisional seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu bahasa, ilmu sejarah, tafsir hadis, itu semua bisa dimaksudkan untuk mendekatkan kita, memperbaiki, menyempurnakan ibadah kita. Termasuk di sini ilmu fikih. Ya. Kemudian bagaimana dengan ilmu-ilmu umum misalkan ya, kalau kita belajar di perguruan tinggi ada biologi, ada ilmu fisika, ada kimia, ada geodesi, ilmu sejarah di dalam bagian yang saya dalami misalkan ada ilmu-ilmu humaniora, ada filsafat, ada antropologi, ada psikologi. Apakah ilmu-ilmu itu bisa memperbaiki ibadah kita? Apakah ilmu-ilmu itu bisa memperbaiki akidah kita dan membersihkan hati? Ya, saya kira jawabnya bisa. Sekali lagi tergantung dengan motivasinya. Kalau motivasi sejak awal itu ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, arti alasan kita mencari ilmu itu memang untuk mengenal Allah, membaca Allah yang menciptakan, gitu ya. Ini kata kunci penciptaan ini sangat penting karena penciptaan itu ada di dunia kita, dunia makhluk ini ya. Jadi ayat Al-Alaq surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah satu ayat yang menjelaskan relasi antara Allah sebagai wujud, sebagai entitas yang ada pada dirinya sendiri, yang menyebabkan entitas yang lain ya, yang menciptakan. Menciptakan itu adalah klausul penyebab. Nah, siapa yang diciptakan? Ya, kita ini, manusia dan semuanya makhluk gitu ya. Artinya Allah ilmu yang menjelaskan sebab-sebab keberadaan kita, usul-usul keberadaan kita. Artinya ilmu yang mengantar kita kembali kepada Allah. Dan bukan kebetulan di surat di bulan ini ada huruf alif di bulan Rabiul Tsani itu yang artinya inabah, kembali kepada Allah. Ilmu-ilmu yang mengembalikan kita, kesadaran kita, wujud kita, orientasi kita kepada Allah. Nah, itu artinya ilmu ini punya dampak pada akidah kita, juga pada hati kita, yang akhirnya nanti akan membantu kita, membimbing kita untuk mencari ilmu-ilmu instrumen yang memperbaiki ibadah kita. Nah, ini termasuk semua ilmu, termasuk ilmu alam, ya, ilmu biologi. Ya. Misalkan dalam surat Ali Imran ayat 90 dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan beredar siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Tidak bagi semua orang, bagi ulul albab. Siapakah ulul albab? Di dalam surat berikutnya jelaskan mereka yang mengingat Allah saat berdiri, saat duduk dan berbaring sambil memikirkan penciptaan Allah dan berdoa, ya Allah, tidak ada yang sia-sia dari yang kau ciptakan, maha suci engkau dan lindungilah kami dari api neraka. Nah, ini adalah satu gambaran betapa alam semesta ini terhampar, ada ilmu di sana yang kita gali. Dan ilmu itu tidak bisa sampai kalau tidak ada zikirnya, tidak ada mengingat Allahnya itu.
baru kita memikirkan Allah. Jadi zikir dulu. Nah, zikir itu artinya orientasi kita mencari ilmu itu terikat, ya, diikat dengan orientasi untuk inabah, untuk kembali kepada Allah. Yang artinya marifatullah juga. Baik, saya akan cepat sedikit karena waktunya terbatas. Nah, di dalam thariqah kita ini, Abah mengajarkan begitu pentingnya ilmu. Sampai Abah mendirikan Usama, Universitas Saifullah Masul. Dan Abah mendeklarasikan semua ikhwan harus menempuh ilmu, harus penimba punya predikat S1. Artinya kita semua ini sebagai murid-murid Abah itu amalia aja nggak cukup. Ya, ini kewajiban kita untuk terus-menerus menambah ilmu. Bagi siapa saja tidak ada terkecuali. Bagi mereka yang belum sempat menikmati bangku kuliah gitu ya, itu harus tambah ilmunya. Mereka yang sudah S2 harus nambah ilmu. Sampai para profesor sorsor ini ya, banyak murid Abah. Mereka juga belum selesai, kami juga belum selesai. Harus ditambah ilmunya. Ini semangat dalam thariqah ini. Dan tidak terkecuali pada usia juga bagi yang baru masih muda, misalkan ada mas-mas atau mbak-mbak, termasuk mungkin para jamaah ada yang merasa sudah punya cucu gitu ya, kayak Mustafa, Bunda, tidak ada alasan untuk tidak berhenti belajar ya. Jadi ini adalah satu kewajiban kita, tuntutan yang diajarkan oleh pengarsa Abah untuk terus meningkatkan ilmu kita. Jadi ini tidak ada terkecuali. Nah, bulan ini marilah saya mengingatkan pada diri saya sendiri, bulan Rabiul Tsani adalah bulan ilmu, bulan memperdalam ilmu, bulan untuk mendekatkan, memperkuat, memperbarui semangat kita mencari ilmu. Karena dengan ilmu ini kita sesungguhnya semakin mendekat kepada Allah, ibadah kita teruji, dan dengan itu juga hati kita semakin bersih. Dan ini yang diajarkan oleh pengarsa Abah berkali-kali mengutip pernyataan dari pengarsa Abah Anom tentang pentingnya eh, dua prinsip ya, ilmu dengan amal dan amal dengan dasar ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf agak berpanjang. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya.